saya Roma. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ekoturism yang berlokasi di Mengkapan Mangrove. Maksudnya namanya adalah Mengkapan Mangrove. Jadi Mengkapan Mangrove sendiri sebenarnya adalah hutan mangrove yang terletak di pinggiran Sungai Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Mengkapan Mangrove sendiri sudah ada sejak lama, sudah beroperasi dan sudah menjadi destinasi ekoturism. Saya melihat beberapa postingan di Instagram, sudah ada beberapa turis yang berfoto di sana dan berbagi pengalaman dengan followersnya di Instagram. Lalu waktu saya browsing di internet, rupanya Mengkapan Mangrove sudah ada di TripAdvisor, meskipun yang mengunggah atau memposting pengalaman mereka hanya sekitar 2-3 visitor saja. Lalu saya juga mencari informasinya di ulasan Google dan sudah ada beberapa postingan yang mengunggah mengenai Mengkapan Mangrove ini. Lalu, apakah tujuan dari pembuatan video ini? Saya akan membuat beberapa hal. Yang pertama adalah membuat manajemen planning dari Mengkapan Mangrove. Manajemen planning yang akan dilakukan, pertama-tama kita harus menganalisa apa yang sudah ada di Mengkapan Mangrove. So here, I want to analyze what has been there. Yang pertama adalah government agencies. Berbicara tentang government, maka yang akan kita tunjuk di sini adalah pemerintahan Riau, atau tepatnya di daerah Siak. Yang kedua adalah tour operator. Melalui soalnya, Mengkapan Mangrove dikelola oleh Pok Darwis yang sebenarnya adalah komunitas lokal yang bertanggung jawab atas Mengkapan Mangrove. Tapi mereka memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama adalah promotion through social media atau mempromosikan melalui media sosial. Membangun tourism facilities, contohnya seperti jembatan ini dibangun oleh Pok Darwis. Lalu mengimprove attraction atau meningkatkan daya tarik dari Mengkapan Mangrove, managing tourist visit. Nah, ini yang akan saya bicarakan. Managing tourist visit. Sebagai manager of tourist visit di Mengkapan Mangrove, maka anggota Pok Darwis lah yang akan meng-guide turis yang masuk ke Mengkapan Mangrove itu. Seperti menunjukkan area-area, menunjukkan aktivitas-aktivitas, dan menjelaskan apa saja sih yang ada di Mengkapan Mangrove. Yang ketiga ada non-profit organization, yaitu siapapun yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekoturism ini untuk melakukan aktivitas konservasi, menanam benih mangrove atau planting mangrove seedling, promosi mangrove, serta meningkatkan kesadaran peduli lingkungan. Itu dilakukan oleh pihak manapun yang ingin berpartisipasi. Siapa saja, tidak terbatas oleh apapun. Dan yang keempat, kita memiliki community participant. Di Mengkapan Mangrove ini terdapat PT Malaka Strait. PT Malaka Strait ini memiliki CSR program yang bekerja sama dengan Mengkapan Mangrove. Mereka juga menjadi sumber dari dana operasional Mengkapan Mangrove itu sendiri. Jadi, mereka memiliki program CSR di mana dana itu diberikan spesial untuk Mengkapan Mangrove. Wah, ini sangat berarti untuk Mengkapan Mangrove. Lalu dari apa yang saya baca, ternyata beberapa dana untuk pembuatan wooden bridge, jembatan kayu ini diberikan oleh PT Malaka Strait. Yang kelima, kita memiliki protected area staff, yaitu tentu saja masyarakat lokal daerah Mengkapan Mangrove. Dan yang terakhir, kita memiliki scientist or specialist atau orang-orang ahli. Yang saya pilih
yaitu Siak Tourism Office. Karena mereka tentu saja sangat ahli dalam bidang tourism, sehingga seharusnya mereka sangat membantu dalam pengembangan Mengkapan Mangrove sebagai destinasi wisata. What we have to manage. Kita harus memanage yang pertama hubungan dengan government, supaya government juga mendukung adanya pengembangan ekoturism Mengkapan Mangrove. Tentu saja dengan memberikan laporan, lalu menginisiasi pengembangan, ide-ide pengembangan, sehingga kita bisa meminta dana kepada pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah bisa membantu pengembangan kalau dari kita sendiri tidak berinisiatif untuk mengajukan proposal kepada pemerintah. So, hubungan dengan pemerintah ini sangat penting. Yang pertama hubungannya dengan dana, dukungan, serta promosi. Tentu saja, pemerintah memiliki kekuasaan untuk bisa mempromosikan ekoturism Mengkapan Mangrove ini. Yang kedua, Pokdarwis. Pokdarwis sangat memiliki andil besar dalam pengaturan atau manajemen dari Mengkapan Mangrove. Mereka yang mengatur semuanya sebenarnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan kepada Pokdarwis? Tentu saja yang pertama yang ada di pikiran saya adalah mengapresiasi usaha mereka. Yang kedua, mengequip atau memperlengkapi mereka dengan berbagai training, dengan memberikan dana, lalu dengan memberikan penilaian dan menuntut laporan dari mereka. Bagaimana sih keadaan Mengkapan Mangrove? Apa saja kira-kira yang bisa ditonjolkan lagi dari Mengkapan Mangrove, atau menagih laporan sejauh ini seberapa besar sih target yang sudah dicapai dari target utama yang telah dibuat pada saat awal perencanaan Mengkapan Mangrove ini. Pokdarwis juga sangat memiliki andil besar dalam yang tadi kita sudah bicarakan di tour operator. Mereka akan langsung in touch dengan turis, menjelaskan semua yang ada di dalam Mengkapan Mangrove, memberikan penjelasan kepada turis, lalu menyusun aktivitas-aktivitas apa yang bisa turis lakukan. Yang ketiga, NGO atau non-profit organization. Itu kan bisa siapa saja, siapapun yang ingin bergabung dan ingin mengembangkan Mengkapan Mangrove, ya kita welcome sekali. Lalu yang ketiga, PT Malaka Strait. Adanya PT Malaka Strait yang memberikan donasi program CSR mereka kepada kita, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat baik. Dalam hal ini, untuk manajemen kedepannya, maka kita akan menggunakan donasi yang sudah diberikan atau fund yang sudah diberikan oleh PT Malaka Strait dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakannya untuk maintenance, untuk improvement, untuk edukasi kepada local people atau protected area staff, dan berbagai hal lainnya. Lalu untuk PT Malaka Strait, kita juga harus membuat laporan yang benar supaya mereka tahu kalau program yang mereka sudah jalankan selama ini, yaitu CSR program yang sudah mereka lakukan, semuanya berguna dan terhitung dan terukur kegiatannya. Jadi bukan hanya memberikan dana, tapi mereka nggak tahu apa-apa soal apa yang sedang terjadi di Mengkapan Mangrove. Lalu yang ketiga, local people. Tanpa adanya local people, maka ekoturismnya tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Ekoturism kan kita ingin memberdayakan local people serta menjual nature yang ada di area tersebut, yaitu Mengkapan Mangrove ini sendiri. Local people harus di-training, diajari, dan diberikan wawasan-wawasan yang lebih luas. Kenapa sih mereka harus menjaga mangrove forest ini? Kenapa sih mereka harus melakukan ini itu? Untuk local people yang mungkin pengetahuannya masih minim,
Tentu saja mereka memerlukan edukasi, equipment, dan training yang harus diberikan secara rutin. Nah, yang tadi sudah seperti saya bilang, dananya yang digunakan adalah yang berasal dari PT Malacca Strait. Yang terakhir, Siak Tourism Office. Mereka yang paling mengerti mengenai tourism Siak, atau bagaimana caranya mencari turis, bagaimana caranya memasarkan mengkapan mangrove tersendiri kepada turis. Lalu yang kedua, saya akan membahas potential conservation strategy. Lalu teman-teman, ide saya tentang potensi strategi konservasi adalah making activity schedule as tourist attraction. All tourists should follow the activity and the activity relate to conservation activity. Jadi maksudnya adalah membuat schedule aktivitas. Contohnya nih, hari Senin adalah penanaman mangrove seedling dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi siapapun turis yang datang di hari Senin wajib ikut atau setidaknya melihat pertunjukan penanaman seedling mangrove. Jadi setiap hari ada schedule yang berhubungan dengan konservasi. Lalu misalnya di hari Rabu adalah membersihkan hutan mangrove. Jadi semua turis ikut membersihkan hutan mangrove. Nah, bukankah itu adalah hal yang fun dan menyenangkan? Ini saya ingin membacakan sesuatu. Ecotourism tourists would be interested more to ecotourism when it combines with several refreshing and unusual activity. Let's say planting seedling, cleaning the forest. That would be fun for those who every day use their time to work in modern city lifestyle. Nah, itu sangat fun untuk orang-orang yang terbiasa hidup di kota dan cuman kerjanya lihat komputer seperti yang di samping saya ini. Mereka akan having themselves sit on the wet soil under the sun. That will be a memorable activity. Through all those activity, itu akan meninggalkan mark in their memory kalau mereka pernah beraktivitas dengan alam, dan itu akan menjadi sesuatu yang mengesankan buat mereka. Saya ingin berbagi cerita melalui pengalaman saya. Saya waktu itu magang di Banyantri, dan di Banyantri ada program CSR. Mereka memberikan donasi untuk kampung yang terletak dekat dengan Banyantri. Kami menyebutnya Kampung Baru. Jadi program CSR itu untuk mendukung segala operasional yang ada di Kampung Baru, termasuk memberikan donasi untuk anak-anak Kampung Baru bisa bersekolah. Nah, mereka memiliki schedule yang tadi seperti saya bilang. Jadi memang mungkin bukan setiap hari, tapi hitungannya seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali saja. Namun setiap guest yang menginap di Banyantri boleh berpartisipasi. Kala itu ada yang namanya schedule penanaman benih atau planting seedling. Ya, saya lupa mereka melakukan di mana, tapi turis asing boleh ikut, dan itu menjadi pengalaman yang sangat mengesankan bagi mereka. Seperti yang tadi saya bilang, mereka duduk di atas tanah yang basah, lalu kotor-kotoran, but that's a fun activity for them. Dan saya rasa itu pasti sangat memorable buat mereka. Ditambah lagi, menurut saya adalah giving them education about conservation program yang mereka lakukan, how that program actually give a huge impact for environment and for this world. Jadi kalau mereka diedukasi nih, waktu kita nanam seedling dan itu tuh berimpact yang sangat besar, mereka akan, wah, what I do right now is giving a huge impact for our world gitu. Terus mereka kayak merasa I'm doing a good things in life. So mereka juga punya something untuk mereka bisa share ke siapapun yang mereka temui di luar sana, which that will bring new intention from other people who never experience these things before untuk come and experience by themselves. So that's all about my presentation about Mengkapan Mangrove. Thank you for watching this video, and I hope that all of you understand
If you have any questions, you can just put in the comment. And thank you for Mr. Kadafi allowing me to make this video as my midterm examination video. See you guys. Bye bye.